Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Yesaya 62 ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah, bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Demikian bunyinya. Sobat Kairos yang terkasih, COVID-19 telah memporak-porandakan dunia ini. Porak-poranda yang diakibatkan COVID-19 tidak membedakan bangsa, ras, usia, kaya atau miskin, ataupun agama. Bahkan cukup banyak para pemimpin agama yang meninggal dunia. Banyak yang meninggal dunia tanpa kata-kata perpisahan. Tidak bisa memandang wajah korban setelah meninggal dan tidak bisa mengantar sampai di tempat pemakaman. Akibat COVID-19, ibadah fisik ditutup sehingga berdampak bagi banyak gereja. Ada gereja di mana kolekte-kolekte tidak terkumpul. Tidak ada perpuluhan atau ucapan syukur karena ibadah fisik ditutup. Tempat-tempat ibadah yang gedungnya mengontrak otomatis defisit habis karena bayar sewa tetap tapi tidak dipergunakan dan tidak ada pemasukan. Saat ini saudara, puji Tuhan, kasus COVID-19 telah menurun atau melandai. Dan menurut WHO, Indonesia sudah masuk ke zona hijau. Namun sekalipun dikatakan masuk ke zona hijau, bukan berarti sudah aman. Untuk kembali kepada kehidupan yang benar-benar normal, diperlukan kerja keras dan pengorbanan. Demikianlah yang terjadi pada umat Allah di dalam nats ini. Umat Tuhan kembali ke Yerusalem, kota yang telah lama ditinggalkan, penuh dengan reruntuhan. Untuk itu perlu dibangun kembali, ditata kembali untuk membuat Yerusalem benar-benar aman untuk ditempati umat pilihannya. Bukanlah pekerjaan yang mudah untuk mengembalikan semangat umat pilihannya mendiami Yerusalem. Namun diperlukan kerja keras untuk menghilangkan trauma yang sangat dalam yang dialami umatnya di masa pembuangan. Diperlukan pengorbanan yang tidak tanggung-tanggung untuk memperbaikinya. Pertanyaannya, siapakah yang mengemban tugas tersebut? Yesaya. Yesaya lah yang diminta untuk bersaksi kepada umat pilihannya, untuk menyatakan pastilah Allah akan menggenapi janjinya. Pastilah Allah yang memberikan keselamatan, keamanan bagi umatnya untuk mendiami Yerusalem. Allah akan membuat Yerusalem menjadi tempat kemuliaan Tuhan. Yerusalem akan menjadi intan bagi Allah. Yerusalem sebagai mahkota Allah. Yerusalem akan menjadi pokok kesukaan Allah. Untuk itu apa yang diminta kepada umat pilihannya ketika mendiami Yerusalem? Mereka merasa aman dan nyaman. Apa yang diminta firman Tuhan ini kepada kita memasuki kebiasaan baru ini pasca pandemik ini? Pertama saudara, seperti yang dikatakan, berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Perkataan ini mau menyatakan bahwa umat Allah harus tetap bersabar karena banyak umat pilihannya kecewa karena Yerusalem penuh dengan reruntuhan, merasa bahwa janji-janji Allah itu hanya sebagian kecil yang terwujud. Untuk itu Yesaya meminta agar umatnya berjalan, tetap berjalan, jangan berhenti. Sebab janji Allah tidak berubah. Allah akan turut campur tangan dalam pemulihan Yerusalem. Saat ini kita sudah memasuki era baru. Bukan hal yang instan untuk memperbaiki yang sudah berantakan. Namun diminta berjalanlah, teruslah berjalan. Jangan berhenti. Berjalanlah ke pintu-pintu gerbang. Pintu gerbang anugerah Allah. Allah telah membuka tangannya dan sudah menunggu kita untuk memasuki gerbangnya. Jangan melompat pagar.
Jangan masuk dari jendela. Bersabarlah. Allah pasti memulihkan kehidupan umatnya. Berjalanlah sesuai dengan kehendaknya. Dengar dan tunduklah akan firman-Nya. Hal yang kedua, Sobat Kairos, ketika kita sudah berjalan memasuki pintu gerbangnya, kita diminta tidak hanya diam, tidak hanya berdiri saja. Jika kita ingin benar-benar merasakan pemulihan dari Allah, ada proses yang harus kita patuhi dan taati. Apakah itu? Dikatakan, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Pada waktu itu umat Tuhan merasa remuk dan rendah. Untuk itu Yesaya meminta agar umat pilihannya menyingkirkan batu-batu dalam hatinya, yaitu menyingkirkan rasa kecewa, namun membangun kebersamaan, bersatu untuk mengangkat batu-batu penghalang agar Yerusalem menjadi tempat yang aman dan nyaman mereka diami. Demikian juga kita diminta untuk menyingkirkan batu-batu. Apa batu-batu itu? Yaitu keserakahan, egois, cengeng, dendam, kemarahan, kekecewaan, dan lain sebagainya. Kita harus menyingkirkan segala sifat buruk yang sebenarnya dapat kita buang. Itu semua tergantung pada sikap kita sendiri. Ingatlah akan hal ini. Daging memang lemah, tapi roh penurut. Jika kita terus melatih roh kita, maka makin lama roh kita lah yang akan kuat. Mengubah kebiasaan-kebiasaan negatif bukanlah soal bisa atau tidak bisa, tapi lebih kepada adakah kemauan yang kuat untuk berubah. Ingat saudara, kebiasaan-kebiasaan buruk yang terus dipelihara merupakan penghalang dan untuk mencapai tujuan hidup yang Allah sudah rancangkan sebelumnya. Sobat Kairos, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.